Berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi untuk yang pertama, kita misalkan memiliki titik P dengan koordinat A, B terhadap lingkaran yang berpusat di titik O, yaitu 0,0. Jadi ingat kembali bahwa persamaan lingkaran dengan titik pusat di titik O atau 0,0 adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kita punya titik P dengan koordinat A, B, sehingga koordinat X itu bernilai atau nilainya sama dengan A, sementara koordinat Y itu nilainya adalah B. Jadi tinggal kalian substitusi nilai A dan B di sini, lalu sesuaikan dengan R kuadratnya ya. R di sini kalian dapatkan dari jari-jari yang dikuadratkan ya. Ini kalian dapatkan R kuadrat dari persamaan lingkarannya. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh soal 1, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi kita bisa ketahui di sini bahwa lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 ini adalah lingkaran yang memiliki pusat di titik 0,0 ya. Kemudian kita ketahui di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga nilai R kuadrat di sini sama dengan 25. Sekarang yang ingin kita cek adalah kedudukan titik P, Q, R terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi kita substitusi yang pertama untuk nilai P ya, kita cari dulu yang A. P itu sama dengan koordinat 1,3, sehingga di sini kita peroleh nilai X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 3. Kita substitusi 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, itu kita kan belum tahu nilai daripada perbandingan antara nilai 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat terhadap R kuadratnya, yaitu 25. Kita dapat di sini 1 ditambah 9, itu perbandingannya kita belum peroleh, sehingga kita dapat 1 tambah 9 itu 10. Ternyata 10 dan 25 itu kedudukannya adalah kurang dari, sehingga kalau kurang dari maka kedudukan titik P itu berada di dalam lingkaran. Oke, itu untuk titik A. Untuk titik P. Kemudian untuk nomor B, titik Q 3, -4, sehingga kita dapat nilai X sama dengan 3, Y sama dengan -4. Jika kita hitung maka kita dapatkan 3 kuadrat ditambah -4 kuadrat titik 25. 9 ditambah 16 titik 25. 25 titik 25. Ternyata 25 dan 25 nilainya sama, sehingga jika sama, titik Q berada pada lingkaran. Selanjutnya untuk nomor C, yaitu titik R dengan koordinat 7,6, maka di sini nilai X-nya sama dengan 7, nilai Y-nya sama dengan 6, diperoleh 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat titik 25, 49 ditambah 36 titik 25. Di sini kita dapatkan 85 titik 25. Ternyata dia lebih dari. Jika lebih dari maka titik R berada di luar lingkaran.
Kita lanjut ke contoh soal yang berikut. Selanjutnya, jika diketahui titik P dengan koordinat P, Q terhadap lingkaran yang berpusat di titik A, yaitu dengan koordinat A, B. Ingat kembali, persamaan lingkaran dengan titik pusat di titik A, B atau bukan titik O yang koordinatnya 0,0, maka kita peroleh persamaan lingkaran L itu sama dengan X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, untuk kedudukan titik P dengan koordinat P, Q, sekali lagi P dengan koordinat P, Q, di sini koordinat X-nya adalah P, sedangkan koordinat Y-nya adalah Q, ya. Jadi kalian tinggal ganti nilai X dan nilai Y di sini dengan P dan Q. Untuk yang pertama, jika P min A dikuadratkan ditambah Q min B dikuadratkan itu kurang dari R kuadrat, maka dia berada di dalam lingkaran. Yang kedua, jika tandanya sama dengan, maka dia berada pada lingkaran. Sementara jika tandanya lebih dari, maka dia berada di luar lingkaran. Nah, visualisasi daripada titik itu berada di dalam, berada pada, dan berada di luar itu seperti ini. Misalnya Bapak punya lingkaran, di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C. Jadi A itu berada di dalam lingkaran, B itu berada pada lingkaran, sementara C itu berada di luar lingkaran. Oke. Jadi untuk visualisasi daripada titik itu berada di dalam, pada, dan di luar, ini ada contoh ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal, tentukan kedudukan titik berikut terhadap lingkaran X min 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 25. Kita peroleh di sini R kuadratnya nilainya adalah 25 juga. Jadi untuk nomor A, itu kita punya A, titik A itu koordinatnya 5,1. Berarti di sini kita punya P sama dengan 5, nilai Q sama dengan 1, sehingga kita substitusikan ke persamaan lingkaran ini diperoleh dalam kurung 5 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 1 ditambah 3 dikuadratkan titik-titik 25, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat titik-titik 25, 9 tambah 16 titik-titik 25, 25 titik-titik 25. Ya, nilainya sama, sehingga kita peroleh titik A itu berada pada lingkaran. Selanjutnya untuk nomor B. Nomor B di sini kita punya titiknya 4, negatif 4, sehingga nilai P sama dengan 4, nilai Q sama dengan negatif 4. Kita substitusi 4 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah negatif 4 ditambah 3 dikuadratkan titik-titik 25, 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat titik-titik 25, 4 tambah 1 titik-titik 25, 5 titik-titik 25. Nah, nilai 5 itu kurang dari 25, sehingga B berada di dalam lingkaran. Selanjutnya nomor C. Titik C dengan koordinat 6,3, sehingga nilai P sama dengan 6, nilai Q sama dengan 3. Kita peroleh 6 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 3 tambah 3 dikuadratkan titik-titik 25. Kita dapat 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat titik-titik 25.
16 ditambah 36 titik-titik 25, sehingga kita dapatkan 52 titik-titik 25. 52 itu lebih dari 25, sehingga titik C berada di luar lingkaran. Oke, untuk yang terakhir yaitu kedudukan titik P dengan koordinat P, Q terhadap lingkaran dengan persamaan umumnya. Di sini yang diketahui adalah persamaan umum lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0, di mana a di sini adalah koefisien x, b itu adalah koefisien y, c itu adalah konstanta. Jadi tinggal kalian substitusi P, dimana kita ketahui titik P itu koordinatnya P, Q. Sekali lagi, P itu adalah koordinat X, Q itu adalah koordinat Y. Tinggal kalian ganti X dan Y di sini dengan P dan Q. Jika yang pertama tandanya adalah kurang dari 0, maka dia berada di dalam. Jika tandanya sama dengan dia berada pada. Jika tandanya lebih dari, maka dia berada di luar. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal. Oke, untuk contoh soal 3, diketahui titik-titik berikut, yaitu titik P, Q, R terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4y dikurangi 20 sama dengan 0. Untuk yang pertama, kedudukan titik P itu 1,3, sehingga di sini nilai P sama dengan 1, nilai Q sama dengan 3, maka tinggal kita substitusi P dan Q di sini. Kita dapat peroleh 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 4 kali 3 dikurangi 20 titik-titik 0. 1 ditambah 9 dikurangi 2 dikurangi 12 dikurangi 20 titik-titik 0. Kita peroleh hasilnya adalah 10 dikurangi 2 dikurangi 12 dikurangi 20. 10 dikurangi 2 itu 8, 8 dikurangi 12 itu negatif 4, negatif 4 dikurangi 20 itu hasilnya adalah negatif 24 titik-titik 0. Kita peroleh di sini tanda yang memenuhi adalah kurang dari, sehingga titik P itu berada di dalam lingkaran. Selanjutnya untuk nomor B, titik Q dengan koordinat 5,5. Maka di sini nilai P sama dengan 5, nilai Q sama dengan 5. Kita substitusi, diperoleh 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 4 kali 5 dikurangi 20 titik-titik 0. Kita dapatkan 25 ditambah 25 dikurangi 10 dikurangi 20 dikurangi 20 titik-titik 0. Kita dapatkan 50 dikurangi 10 dikurangi 20 dikurangi 20 titik 0. Ini hasilnya adalah 0 sama dengan, sehingga titik Q berada pada lingkaran. Untuk titik C atau nomor C, titik R itu koordinatnya adalah 7,6, sehingga nilai P sama dengan 7, nilai Q sama dengan 6. Kita substitusi, diperoleh 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 7 dikurangi 4 kali 6 dikurangi 20 titik-titik 0. Kita dapat 49 ditambah 36 dikurangi 14 dikurangi 24 dikurangi 20 titik 0.
Ini menghasilkan 49 ditambah 36 itu hasilnya adalah 85 dikurangi 14 dikurangi 24 dikurangi 20 titik-titik 0. Ini menghasilkan 85 itu hasilnya adalah 27 titik-titik 0. 27 itu lebih dari 0 sehingga titik R berada di luar lingkaran. Baiklah, untuk yang terakhir itu contoh soal 4, soal kontekstual. Seorang atlet menembak sedang berlatih menembak papan sasaran yang berbentuk lingkaran. Papan tersebut dibagi menjadi 3 zona, yaitu hijau, kuning, dan merah. Jari-jari zona hijau adalah 13 cm. Hasil tembakan berada pada titik 4 cm sebelah kiri, dilanjutkan 12 cm sebelah atas dari titik pusat lingkaran, atau misalnya jika kita visualisasikan dalam bentuk koordinat, itu berada pada koordinat negatif 4,12. Jika pusat lingkaran adalah 0,0 yaitu titik O, bagaimana kedudukan akhir tembakan tersebut? Nah, di sini kita misalkan atau yang diketahui adalah pusat lingkaran yaitu titik O 0,0, kemudian jari-jari itu sama dengan 13 yaitu jari-jari lingkaran hijau atau zona hijau, kemudian posisi tembakan itu berada pada koordinat negatif 4,12 atau kita misalkan titik P yaitu negatif 4,12. Di sini yang ditanya adalah kedudukan P terhadap lingkaran zona hijau. Seperti itu ya. Jadi pertama-tama yang harus kalian ketahui adalah bagaimana persamaan umum lingkaran yang berpusat di titik O yaitu 0,0. Ingat kembali bahwa persamaan umum lingkaran yang berpusat di titik O yaitu 0,0 adalah persamaan lingkarannya itu ialah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita ketahui bahwa nilai R sama dengan 13, maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 169. Sekarang kita punya titik P, di mana titik P itu koordinatnya negatif 4,12, sehingga nilai P sama dengan negatif 4, nilai Q sama dengan 12. Kita substitusi ke persamaan lingkaran ini yang sebelumnya kita sudah dapat, maka kita peroleh negatif 4 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat titik-titik 169. 16 ditambah 144 itu titik-titik 169 diperoleh 160 titik-titik 169. Nah, posisi atau kedudukan 160 ini kurang dari 169 sehingga titik P itu berada di dalam lingkaran, sehingga kesimpulannya adalah posisi titik P atau posisi tembakan itu berada di dalam apa? Di dalam lingkaran zona hijau. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat visualisasinya. Nah, jadi
Jadi seperti ini visualisasi daripada posisi tembakan. Di sini kita ketahui zona hijau itu memiliki jari-jari 13 ya. Di luar zona hijau itu ada zona kuning dan ada zona merah. Posisi tembakan itu berada 4 satuan di sebelah kiri ya. Jadi nilainya negatif, dan 12 satuan di sebelah atas. Jadi posisinya positif. Seperti itu. Jadi kita bisa nyatakan di sini koordinatnya adalah negatif 4,12 seperti itu. Ya, jadi posisi tembakan itu berada di dalam zona hijau.